visi Denso Manufacturing Indonesia seperti apa, yang kita simak. Jadi buat teman-teman yang besok mungkin mau tes di Denso Manufacturing Indonesia, ini ada sedikit share dari teman kita yaitu Gali. Namanya Gali siapa? Gali Saputra kalau nggak salah ya. Dia komen, dia share tentang pengalaman rekrutmennya di PT Denso Manufacturing Indonesia seperti apa dan bagaimana. Oke. Tapi sebelum gue bahas tentang kisi-kisinya, mungkin gue bahas dulu tentang profil PT Denso Manufacturing Indonesia sendiri ya. Khawatirnya besok kalian tanya interview nggak tahu PT Denso Manufacturing ini apa. Oke, jadi biar kalian nggak ribet, biar kalian nggak kerja 2 kali nyari di Google, di sini gue bahas profilnya. Oke, jadi untuk Denso Manufacturing Indonesia ini dia dulunya itu ASMO. Jadi buat teman-teman yang lulusan angkatan gue mungkin ya tahu bahwa Denso itu dulunya nggak ada, Denso Manufacturing itu nggak ada. Jadi di situ ada dulunya ASMO, Automotive System with Motor kalau salah artinya. Dan di tahun 2019 itu kebetulan sahamnya dibeli atau diakuisisi sama pihak Denso Jepang, dan mereka pun berganti nama menjadi dari ASMO menjadi PT Denso Manufacturing Indonesia. Lain dengan PT Denso yang deket di PT Tirta Alam Segar, itu baru emang dari dulu namanya Denso. Tapi kalau yang di deket Sukanda Jaya yang deket sama Jara Costa itu di Jalan Irian, itu dulunya ASMO. Di tahun 2019 baru diganti nama menjadi Denso Manufacturing Indonesia. Sama halnya dengan Hitachi Astemo yang dulunya Showa, dan ada juga Kaihin bergabung merger jadi satu, jadi namanya Hitachi Astemo semua. Oke, mungkin sekelas profil itu aja ya. Dan untuk produknya sendiri dia bikin penggerak arus DC gitu, jadi bikin komponen part motor yang berfungsi sebagai penggerak arus DC. DC itu kalau kalian tahu elektronik itu arus yang searah ya. Searah apa enggak ya? Koreksi deh kalau salah, takutnya gue lupa. Nah, untuk cara daftarnya dulu deh. Cara daftarnya itu kalau nggak lewat BKK ya yang kedua dia lewat webnya Denso. Udah pernah gue share sebelumnya, cari aja di Google denso.co.id kalau nggak salah, cek aja di situ. Itu ada cara pendaftaran ya. Jadi kalau daftarnya lewat link-link yang nggak jelas, nemu di Facebook segala macam, ya harapannya jangan diturutin lah, karena pasti ujungnya cuma duit doang. Kan dimintain duitnya doang tapi nggak pernah tes. Jadi ya daftarnya lewat dua, di BKK dan di linknya Denso sendiri yang resmi, baik itu di Hitachi-nya, di Denso yang di dekat Tirta Alam Segar Ale-Ale, ataupun di Denso Manufacturing. Untuk seragamnya pun sendiri ya, untuk Hitachi beda dengan Denso Indonesia, dan Denso Manufacturing Indonesia pun beda lagi seragamnya. Kalau Denso yang dekat Tirta Alam Segar itu kan dia cenderung warnanya pink kan, tapi kalau yang Denso bekas ASMO ini dia merah sama putih, atau merah putih ada kebiruan deh, lupa gue. Coba cek aja, nanti gue street foto-foto mereka ya. Oke, langsungnya dari sharean, dari segi cerita dari si Gali Saputra ini, salah satu teman kita, subscriber gue, dia nge-share bahwa untuk tesnya itu yang pertama hanya psikotes biasa, yaitu 10 matematika dasar. Sebelumnya udah pernah gue bahas, cek aja di playlist gue yang Denso. Udah pernah gue bahas, yaitu matematika dasarnya seperti pecahan desimal, pengurangan penjumlahan, pembagian juga, and then mungkin bangun datar. Bangun datar tuh kayak persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga itu bangun datar ya. Kalau bangun ruang itu seperti kubus, terus apalagi tuh kerucut segala macam, itu bangun ruang. Tapi di sini yang dibahas itu bangun datar. Kalian pelajari aja cara mencari luas, cara mencari kelilingnya seperti apa, cara mencari panjangnya gimana, cara mencari lebarnya gimana. Kalian harus belajar di situ ya, tahu sendiri kan ya. Kalau nggak cek aja video-video gue, udah banyak yang membahas tentang soal-soal seperti itu. Kalian tinggal cek aja di playlist gue yang contoh matematika dasar psikotes, itu sudah banyak gue bahas. Oke. Dan ketika psikotes itu, karena si Gali ini langsung diumumin guys, jadi kalian harus nunggu hasilnya selang beberapa jam mungkin ya. Dan kalau lolos langsung lanjut hari itu, dan kalau gagal pun langsung pulang. Jadi ini enak banget nih, kalian nggak di ghosting gitu kan, karena kalian jelas banget kalian habis tes itu langsung diumumin. Itu sangat enak banget, karena umumnya tes kan tes psikotes baru diumumin nanti kalau ketika pulang. Tapi di Denso ini sesuai ceritanya si Gali ini enak banget, habis tes psikotes langsung diumumin, kalaupun lolos langsung interview. Oke, kalaupun gagal ya udah lebih
gitu kan, daripada kalian nunggu-nunggu lama-lama ternyata gagal, itu lebih nggak enak, lebih lama berharapnya. Dan untuk interview sendiri, kata si Gali ini ada 3 orang, jadi yang interview langsung 3 orang. Nah di sini nih gimana caranya kita biar lolos, kalian harus baca di situ. Kenapa? Karena interview ini bener-bener kredit banget nih, riskan banget kita salah ngomong di interview ini. Jadi kalian, saran gue harus bener-bener belajar gimana caranya lolos interview. Dan untuk video-video terkait interview sudah banyak gue bahas juga di channel ini, di Agus Muhammad, kalian cek aja deh ya. Ya baik, gimana cara ngejawabnya dan cara seperti apa harus menjawabnya udah pernah gue bahas. Gimana paling biasanya harus perkenalan diri, gimana caranya memperkenalkan diri ketika interview, itu semuanya udah gue bahas di channel ini. And then juga terkait dengan ditanya kelebihan dan kekurangan kalian. Ini hal-hal yang paling sering banget ditanyakan ketika medical check up. Jadi lagi batuk. Jadi kalian cek aja deh di channel gue, cek aja, cari aja di pencariannya. Insya Allah semuanya ada yang kalian butuhin untuk terkait MCU. Kalau nggak kalian cari pencari YouTube, ketik aja Agus Muhammad spasi tips lolos interview user. Di situ udah gue bahas banget, karena ini lebih ke spesifik banget. Kalau user nih beda sama HR atau HR itu beda dengan interview user, karena user ini ya terkait dengan si bos kalian nanti di lapangan, supervisor kalian mungkin atau leader kalian yang akan menginterview kalian, cocok apa enggaknya background kalian, skill kalian, pendidikan kalian ketika sekolah dengan yang mereka butuhkan. Jadi ya kan nggak mungkin kan, misal mereka butuh di bagian gudang, terus kalian bagiannya bukan gudang, mungkin masih ini ditempatkan gudang, kan mungkin mereka akan lebih sedikit susah juga ya kan, difficult juga. Jadi mereka mencari yang lebih cocok dengan background atau yang dibutuhkan di bidang mereka. Maka dari itu dilakukanlah interview user guys. Jadi ya untuk cara lolosnya silahkan cek aja di video gue, cari aja pencari YouTube Agus Muhammad spasi tips lolos interview user. Di situ udah gue bahas semua. Ya di sini si Gali juga nggak cerita ini interviewnya harus diumumin apa enggak, tapi umumnya mah kalau habis interview nunggu sekitar 2 mingguan guys. 2 mingguan baru diumumin lolos apa enggaknya. And then habis interview lolos, mudah-mudahan juga kalian lolos, itu langsung masuk ke medical check up. Untuk medical check up sendiri sudah gue bikin kontennya juga, silahkan cek aja di video YouTube gue, cari aja di pencari YouTube Agus Muhammad spasi tips lolos MCU. Itu udah banyak gue share ya, kalian tinggal pelajarin aja, tinggal nikmatin aja, tinggal dengerin aja ya. Syukur-syukur kalian like, comment, share biar makin bermanfaat video dan bisa trending video gue dan banyak yang nonton dan makin berkembang channel gue. Mungkin biar kalian gak ribet, gue kasih sekilas aja tentang tips lolos medical check up karena ini belum 8 menit. Jadi untuk medical check up sendiri guys, yang pertama harus kalian perhatiin yaitu minum air putih. Perbanyak minum air putih adalah bagus untuk kesehatan kalian. Jangan begadang, dan kalau bisa minum air kelapa setiap hari. Sebenarnya begadang, karena beberapa kasus terjadi itu banyak kan teman-teman gagal medical check up gara-gara begadang. Jadi paling itu aja, perbanyak minum air putih, minum air kelapa, dan jangan begadang. Mungkin itu aja tips dari gua. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada banyak kekurangan kata gue minta maaf karena gue bikin video di teras dengan alat seadanya. Doain gue biar gue bisa bikin studio sendiri ya. Semoga cepat dapat kerja buat semuanya. Semoga yang besok mau tes di Denso Allah mudahkan bisa diterima ya. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.